Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah Ulumul Quran, yakni Bapak Nasruddin MPDI, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Arum Putriani, NIM 2320153, ingin mempresentasikan hasil PPT yang saya buat dengan tema Asbabun Nuzul. Yang pertama, pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul terdiri dari dua kata, yaitu sebab dan nuzul. Asbab merupakan bentuk jamak dari kata sebab, maka artinya menjadi sebab-sebab. Adapun kata nuzul merupakan bentuk masar dari nazala yanzilu nuzulan, yang berarti turun. Asbabun nuzul dilihat dari segi bahasa berarti sebab-sebab turunnya sesuatu. Sedangkan menurut istilah, asbabun nuzul itu adalah sesuatu yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban tentang asbab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa itu. Sebab-sebab turunnya ayat yang dalam bentuk peristiwa ada tiga macam. Pertama, peristiwa berupa pertengkaran seperti perselisihan yang berkecamuk antara segolongan dari suku Aus dan segolongan dari suku Khazraj. Perselisihan itu timbul dari intrik-intrik yang ditiupkan orang-orang Yahudi, sehingga merupakan berteriak senjata-senjata. Kedua, peristiwa berupa kesalahan atau serius seperti peristiwa seorang yang mengimami sholat sedang mabuk sehingga salah membaca surat Al-Kafirun. Yang ketiga, peristiwa itu berupa cita-cita dan keinginan seperti persesuaian Umar ibnu Al-Khattab dengan ketentuan ayat-ayat Al-Quran. Yang B, faedah mengetahui asbab nuzul Al-Quran. Ya, 1. Pengetahuan tentang asbabun nuzul membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah Subhanahu wa taala secara khusus mensyariatkan agamanya melalui Al-Quran. 2. Pengetahuan tentang asbabun nuzul membantu dalam memahami ayat dan menghindari kesulitan. Di antara contoh ialah dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Yang ketiga, pengetahuan tentang asbabun nuzul dapat menolak dugaan adanya khas atau pembatasan dalam ayat yang menurut lahirnya mengandung khas atau pembatas. Yang keempat, pengetahuan tentang asbabun nuzul dapat mengkhususkan hukum pada sebab. Menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah khususan sebab dan keumuman lafal. Yang kelima, dengan mempelajari asbabun nuzul diketahui pula bahwa sebab turun ayat tidak pernah keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, sekalipun datang yang mengkhususkannya. Yang keenam, dengan asbabun nuzul diketahui orang yang ayat tertentu turun pada secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran
Kesamaran bisa membawa kepada penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan pembebasan bagi orang yang salah. Yang ketujuh, mengetahui tentang asbabun nuzul akan mempermudah orang menghafal ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang pendengarnya jika ia mengetahui sebab turunnya, sebab pertalian antara sebab musabab atau akibat, hukum dan peristiwanya, peristiwa dan perilaku, masa dan tempatnya. Semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mantapnya dan terlukisnya sesuatu dalam ingatan. Yang C. Pedoman penggunaan riwayat asbabun nuzul. Jika pernyataan riwayat itu tidak sharih atau jelas, misalnya ayat itu diturunkan mengenai ini, atau seperti aku sangat ayat ini diturunkan mengenai ini, maka yang dimaksudnya adalah penafsirannya, bukan penjelasannya mengenai sebab turunnya, kecuali jika ada qarinah atau petunjuk yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah sebab an-nuzul. Jika salah satu dari bentuk-bentuk riwayat itu tidak jelas atau sharih, sedang riwayat lainnya sharih dengan memberikan penjelasan tentang sebab turunnya, maka yang dijadikan pegangan adalah bentuk riwayat yang sharih. Jika riwayatnya banyak dan semuanya menyatakan dengan jelas sebab turunnya suatu ayat, tetapi salah satu dari sanad riwayat itu tidak sahih, maka yang dapat dijadikan pegangan adalah riwayat yang sahih. Apabila tingkat kesahihannya sama tetapi salah satu riwayat mempunyai segi kekuatan, misalnya perawinya menyaksikan secara langsung kisah sebab turunnya ayat, maka diprioritaskan adalah riwayat yang rajihah atau kuat. Apabila tingkat kesahihannya dan kerajihannya sama, maka jika mungkin semuanya dikumpulkan, sebab kadang-kadang ayat itu diturunkan sesudah dua sebab atau lebih karena waktunya berdekatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.